Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, satu hal yang harus kita selalu rindukan, yaitu kita ingin melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haruslah itu menjadi sebuah kepuasan kita dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan? Saudara, mengenal kehendak Tuhan haruslah dilakukan sebagaimana yang firman Tuhan katakan ketika kita bertumbuh di dalam batinnya kita, di dalam cara berpikir kita, dipengaruhi oleh firman Tuhan. Disitulah saudara, kita boleh mengenal kehendak Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, harus diakui bahwa ada banyak orang Kristen sangat mempertimbangkan tanda-tanda yang diasosiasikan bahwa inilah kehendak Tuhan. Saudara, tanda-tanda itu biasanya seperti ketika sesuatu itu berjalan dengan lancar. Maka ada banyak orang Kristen berkata, ya inilah kehendak Tuhan. Atau juga saudara-saudara, sesuatu yang bertepatan dengan apa yang dia inginkan. Maka dia berkata, inilah tandanya kehendak Tuhan. Jadi berapa banyak orang Kristen mengkonfirmasi kehendak Tuhan itu kepada sesuatu yang diasosiasikan sebagai tanda persetujuan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah dasar bahwa hal itu mengkonfirmasi sebagai persetujuan Tuhan? Kita harus sangat berhati-hati dengan penilaian subjektif atas nama kehendak Tuhan. Karena iblis pun dapat melancarkan apa yang kita harapkan atau bertindak seperti malaikat terang. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal 26. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicara Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya, dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya, dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ia ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati. Karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu.
Sekarang lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramu kah itu, anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku, tuanku raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambamu ini? Apa yang telah ku perbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah beribadah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya tuanku raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca dapat kita katakan sebagai kesempatan kedua yang diperoleh Daud untuk dapat dengan mudah membunuh Raja Saul. Saudara, pengikut Daud sudah yakin inilah kehendak Tuhan. Bagaimanakah dengan Daud? Saudara, Daud tidak melakukannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kehendak Tuhan tidak selalu dapat diukur dengan seberapa banyak kesempatan yang datang kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi Daud berkata kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Saudara, kali ini kesempatan emas kedua yang Daud terima. Saudara, Daud bisa menyimpulkan bahwa memang Tuhan berkehendak Daud membunuh Raja Saul. Mengapa? Karena secara rasional, mengapa harus ada kesempatan kedua? Bukankah kesempatan 2 seakan-akan memberikan tanda persetujuan Tuhan bahwa Tuhan ingin Daud membunuh Saul? Tetapi Daud tidak berpikir seperti itu. Daud tidak melihat kesempatan demi kesempatan sebagai persetujuan Tuhan. Tetapi Daud memiliki prinsip di dalam kehidupannya. Nilai-nilai rohani yang dia miliki. Karena dia takut akan Tuhan. Meskipun kesempatan datang sekali lagi kepadanya, dia tetap berkata, dia tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, prinsip kebenaran, itulah yang menjadi pegangan yang kokoh, yang menjadi panduan bagi kita, bahwa kita mengenal kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal, ada banyak faktor di dalam kehidupan kita, yang dapat memberikan indikasi seakan-akan Tuhan menyatakan kehendaknya dengan faktor-faktor itu. Saudara, betapa celakanya kita jika kita tidak memiliki sistem nilai kerajaan Allah di dalam pikiran kita.
Betapa celakanya kita jika kita tidak dipengaruhi oleh firman Allah yang menopang kita. Mengapa? Karena kita akan terombang-ambing oleh situasi dan kondisi yang seakan-akan sepertinya Tuhan sedang mengkonfirmasi. Padahal semuanya itu hanya penilaian subjektivitas kita saja. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kesempatan-kesempatan yang mungkin muncul di dalam hidup kita, saudara tidak selalu mengindikasikan bahwa Tuhan sedang setuju dengan apa yang engkau rindukan. Saudara, ada banyak hal terjadi dalam hidup kita. Saudara, kita harus hati-hati. Kita jangan sampai menganggap semuanya itu sebagai tanda-tanda persetujuan Tuhan. Mengapa? Karena saudara, kita bisa tertipu dengan dunia ini. Satu hal yang sangat penting yang dimiliki sebagai orang percaya, engkau dan saya perlu sangat memegang kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Saudara, ketika engkau memegang kebenaran firman Allah dalam hidupmu, engkau tidak pernah salah. Tidak pernah salah langkah. Tidak pernah salah menilai. Tetapi jika engkau dan saya tidak mempunyai prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, hidupmu bagaikan kapal laut, kapal layar yang terombang-ambing di tengah lautan yang satu kali akan karam. Oleh karena itu saudara, mari kita waspada. Kewaspadaan kita adalah dengan kita selalu dipengaruhi oleh firman Tuhan dan memegang kebenaran rohani daripada firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kesadaran bahwa kita tidak dapat mengatasi permasalahan kita tanpa pertolongan Tuhan, maka sepatutnya lah kita selalu bergantung kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud adalah seorang yang cerdas. Daud seorang yang penuh strategi. Daud adalah seorang pemberani. Daud seorang yang bukan amatir kalau untuk bertempur. Tetapi saudara perhatikan, dia memiliki keberhasilan. Tetapi dia mengakui saudara, bahwa nyawanya tidak dapat dia lindungi dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu dia berkata, biarlah hidupnya berharga di mata Tuhan. Saudara, Daud tahu, jikalau dia masih hidup sampai saat ini, itu semata-mata kemurahan Tuhan. Jikalau dia bisa hidup seterusnya, semata-mata anugerah Tuhan. Jikalau dia bisa lepas daripada Raja Saul, itu semata-mata dia begitu berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara jangan pernah menganggap remeh akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita jangan pernah berpikir, jikalau hari ini saya berhasil, itu karena saya. Dan saya sanggup menjalankan hidup saya sampai ke masa depan. Saudara, ingatlah, di dalam segala perkara dalam hidupmu dan hidupku, ada Tuhan yang kau tidak lihat. Ada pemeliharaannya yang kau tidak lihat. Dia memelihara engkau seperti biji matanya. Dia menjaga engkau. Dia menjaga keluar masukmu. Dia menjaga seluruh pergumulanmu. Dia membuka pintu bagi engkau. Dia selalu menguatkan engkau. Dan selalu menghibur engkau. Dan dia selalu membela hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Betapa bijaksananya orang percaya. Yang hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan. Dan mengakui tanpa Tuhan. Dia dalam kondisi yang sangat berbahaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita selalu bergantung kepada Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita tidak pernah tidak bergantung kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu baik kepada kami. Supaya kami sebagai umat Tuhan memiliki kewaspadaan. Supaya kami dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Itulah yang memegang hidup kami. Bukan tergantung situasi kondisi dan apa yang ditawarkan dunia ini. Supaya kami
tidak salah menafsirkan apa yang terjadi itu sebagai sebuah kehendak Tuhan. Tetapi ya Tuhan, biarlah dalam segala perkara, ajar kami bergantung kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.